Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nanda Nurhamdania, NIM 22100121, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Mikronomika, kelas 3C. Di sini saya mengambil aplikasi yang saya bahas, yakni aplikasi 3.3 dengan tema prinsip lumsum dan praktiknya. Aplikasi yang ada di dalam prinsip lumsum yakni aplikasi kebijakan pajak dan kebijakan transfer. Langsung saja kita masuk kepada slide pertama. Di slide pertama memuat prinsip lumsum. Prinsip lumsum biasanya dipakai dalam mengevaluasi berbagai skema perpajakan dan transfer pendapatan dalam dunia nyata. Pajak akan mengurangi daya beli dan utilitasnya, dan transfer akan meningkatkan daya beli dan utilitasnya. Pada slide kedua ini kita akan membahas mengenai aplikasi kebijakan pajak. Pendekatan yang paling umum di dunia nyata terhadap prinsip pajak lumsum adalah pajak pendapatan secara umum. Karena jenis pajak ini akan mempengaruhi upah seseorang setelah pajak pendapatan neto. Pajak lumsum tidak benar-benar mempengaruhi daya beli, namun pajak pendapatan akan mempengaruhi keputusan individu tentang seberapa besar mereka dalam mencari kerja, dan juga keputusan-keputusan yang lain seperti mencari strategi untuk menghindari pajak, khususnya pajak pendapatan seperti ini. Karena ini memiliki tingkat marginal yang cukup tinggi sehingga tidak signifikan. Di slide yang ketiga ini kita akan membahas tentang aplikasi kebijakan transfer. Argumentasi yang disajikan di dalam teks untuk pajak positif juga berlaku pada pajak negatif, yaitu subsidi pendapatan. Subsidi pendapatan pada umumnya merupakan cara yang lebih murah untuk meningkatkan utilitas daripada penyediaan barang di bawah harga pasar. Contohnya laporan yang disajikan oleh Timothy Smeding tentang efek anti kemiskinan dari berbagai program transfer menunjukkan bahwa subsidi yang berlaku untuk pangan, rumah, dan perawatan kesehatan sebesar S1 ternyata bernilai kurang dari S1 dalam bentuk uang nilai tunai yang diterima oleh individu penerimaan subsidi tersebut. Di slide kelima ini kita akan membahas mengenai bahan diskusi yang sudah tertera pada buku. Pada soal nomor 1, dia bertanya mengenai pajak apa yang akan kita terapkan pada prinsip lumsum. Bunyi pertanyaannya, jenis pajak apa yang mendekati prinsip lumsum? Dengan kata lain, pajak-pajak manakah yang mengakibatkan distorsi ekonomi yang paling kecil dalam pilihan-pilihan ekonomis yang dibuat individu? Haruskah kita buat lebih banyak lagi pajak seperti itu, atau apakah terdapat alasan yang cukup baik untuk memperlakukan pajak? Contohnya, pajak pada bea cukai rokok yang mampu mendistorsi hubungan seseorang. Jawaban saya, menurut saya, pajak yang mendekati prinsip lumsum adalah pajak pendapatan secara umum. Mengapa demikian? Karena pajak ini merupakan pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari individu atau entitas bisnis. Pemerintah biasanya mengambil pajak pendapatan untuk membiayai layanan publik dan juga program publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Besarnya nominal yang diberikan kepada individu atau perusahaan umumnya dihitung berdasarkan tingkat penghasilan yang ia dapat. Semakin tinggi penghasilan yang dia dapat, maka semakin besar pula pajak yang akan diberikan oleh pemerintah. Menurut saya, pajak ini harus terus diterapkan oleh pemerintah, karena dengan menerapkan pajak seperti ini, masyarakat lebih bisa terbantu dengan adanya banyak layanan publik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjut pada slide berikut atau pertanyaan berikut. Teman-teman bisa lihat pada slide yang sudah tertera. Di sini saya menyimpulkan bahwa pemerintah seringkali lebih memilih subsidi berupa barang atau layanan daripada uang tunai kepada masyarakat karena beberapa alasan. Alasan yang pertama ada pengendalian pengeluaran. Pemerintah bisa mengontrol dan membantu bagaimana subsidi tersebut digunakan, dan juga memastikan bahwa barang tersebut benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua ada mencegah penyalahgunaan uang. Subsidi uang tunai dapat lebih rentan untuk disalahgunakan, seperti pengeluaran untuk barang-barang mewah atau non
esensial. Yang ketiga ada fokus pada kebutuhan esensial. Subsidi barang seperti bahan makanan, perumahan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka yang sangat penting atau sangat dibutuhkan. Yang keempat ada dampak sosial. Subsidi barang atau layanan dapat memiliki dampak sosial yang lebih besar seperti peningkatan akses pendidikan atau kesehatan bagi masyarakat miskin. Sekian presentasi dari saya mengenai aplikasi 3.3, yaitu prinsip lumsum dan praktiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.